Baik, sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari pendapatan nasional terlebih dahulu. Salah satu alat untuk mengukur kinerja perekonomian adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada periode waktu tertentu. Pendapatan nasional sebagai efisien sumber daya merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian atau tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pendapatan nasional sebagai produktivitas dan tingkat kemakmuran merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara atau pendapatan per kapita. Lalu ada pendapatan nasional sebagai masalah struktural, merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural atau mendasar yang dihadapi suatu perekonomian, di antaranya distribusi pendapatan, serta ketimpangan struktur produksi. Bagi banyak negara, perhitungan pendapatan nasional memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, dengan menghitung pendapatan nasional, maka negara dapat menilai kinerja perekonomiannya dengan lebih baik. Tentu ini dari sisi kuantitatif. Yang kedua, negara dapat mengetahui kondisi perekonomiannya tiap tahun, yakni dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Yang ketiga, dengan menghitung pendapatan nasional, sebuah negara dapat mengetahui posisi negaranya dibanding negara lain pada tahun yang sama. Yang keempat, pendapatan nasional yang dihitung tiap tahun dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan ekonomi untuk tahun berikutnya. Dalam menghitung pendapatan nasional, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa perhitungan pendapatan nasional menggunakan satuan moneter negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Indonesia menggunakan satuan moneter rupiah dalam menghitung pendapatan nasionalnya. Yang kedua, dihindarinya perhitungan ganda, yakni antara barang setengah jadi atau barang antara dengan barang jadi atau barang akhir. Barang setengah jadi atau barang antara adalah barang yang sudah melalui proses produksi namun belum siap pakai. Sedangkan barang jadi atau barang akhir merupakan barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, oleh karenanya perlu hati-hati dalam menggunakan nilai tambah dan nilai akhir dalam perhitungan pendapatan nasional. Berikut ini adalah kegiatan atau transaksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di sebuah negara. Yang kedua, pasar gelap atau black market. Yang ketiga, transaksi keuangan yang terdiri dari A. Pembayaran transfer kepada publik atau public transfer payments. B.
pembayaran transfer kepada individu atau private transfer payments. Dalam pemahaman ilmu ekonomi, pembayaran transfer baik kepada publik maupun individu merupakan redistribusi pendapatan dalam sistem pasar. Pembayaran ini dianggap tidak lengkap karena tidak secara langsung menyerap sumber daya atau membuat output. Artinya bahwa pembayaran transfer dilakukan tanpa ada pertukaran dengan barang atau jasa. 4. Transaksi pasar saham. Transaksi dalam pasar saham merupakan perpindahan kepemilikan atas saham sebuah perusahaan. Nilai transaksi saham yang dihitung dalam perhitungan pendapatan nasional adalah nilai saham ketika pertama kali masuk ke pasar saham. 5. Penjualan barang bekas. Penjualan barang bekas juga merupakan bentuk dari perpindahan kepemilikan atas suatu barang. Baik, selanjutnya pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan output yang dihasilkan dalam batas wilayah geografis suatu negara, baik yang dihasilkan oleh warga negara tersebut maupun warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product. Pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan output yang dihasilkan oleh warga negara dengan kebangsaan atau kewarganegaraan suatu negara tertentu tanpa memandang tempat atau negara di mana output tersebut dihasilkan. Produk nasional bruto atau PNB berbeda dengan produk domestik bruto atau PDB karena PNB memasukkan output yang dihasilkan warga negara yang tinggal di luar negeri dan mengecualikan output yang dihasilkan warga negara asing yang dihasilkan di dalam negeri. Adapun perbedaan antara net national income dengan disposable income. Net national income adalah gross domestic product atau gross national product yang telah dikurangkan dengan pajak tidak langsung dan penyusutan. Sedangkan disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dikonsumsi karena pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak langsung dan ditambah dengan subsidi. Pendapatan disposable income inilah yang digunakan individu untuk konsumsinya. Baik PDB maupun PNB, keduanya dapat dihitung baik secara nominal maupun secara real. PDB nominal dan PNB nominal akan dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDB real dan PNB real akan dihitung berdasarkan harga konstan
atau harga tahun dasar atau basis. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan tabel berikut. Pada tabel 13.1 digunakan PDB sebagai contoh ilustrasi. Ilustrasi tersebut mengasumsikan bahwa di sebuah negara hanya ada satu produk saja dan tahun 2019 merupakan tahun dasar. PDB nominal tahun 2019 diperoleh dari jumlah output tahun 2019 dikalikan dengan harga tahun 2019. Begitu pula dengan PDB nominal untuk tahun 2020 dan 2021. Berbeda dengan PDB nominal, PDB real dihitung berdasarkan harga konstan atau harga tahun dasar. Oleh karenanya, PDB real tahun 2019, 2020, dan 2021 akan menggunakan harga tahun 2019. Nilai PDB nominal dan PDB real untuk tahun 2019 sama, karena tahun 2019 diasumsikan sebagai tahun dasar. Nilai PDB nominal dan PDB real pada tabel 13.1 berbeda karena harga yang dipakai juga berbeda. PDB nominal dan PDB real digunakan untuk menghitung deflator PDB. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang jadi dan jasa. Deflator PDB bersama dengan indeks harga konsumen atau IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di suatu negara. Deflator PDB dihitung dengan menggunakan rumus deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real dikali 100. Adapun siklus aliran pendapatan nasional. Perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi secara umum dikelompokkan kepada 4 pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan atau swasta, pemerintah, dan ekspor-impor. Baik, selanjutnya terdapat 3 macam pendekatan yang biasa dipergunakan dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama, ada output approach atau pendekatan produksi. Pendapatan nasional sebagai penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Yang kedua, ada income approach atau pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional sebagai jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam 1 tahun tertentu.
Yang ketiga, ada expenditure approach atau pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional sebagai jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Baik, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Diki Arianto Wibowo. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam output approach atau pendekatan produksi. Seperti yang saya sebutkan tadi, pendekatan produksi itu digunakan untuk menghitungkan pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam proses produksi di suatu negara selama 1 tahun. Nilai tambah dihitung untuk menghindari double counting atau perhitungan ganda. Rumusnya adalah Y sama dengan dalam kurung Q1 kali P1 ditambah dalam kurung Q2 kali P2 ditambah dan seterusnya ditambah dalam kurung Qn dikali Pn, di mana Q sama dengan jumlah produksi dan P sama dengan harga per unit. Kemudian langkah perhitungannya itu yang pertama membagi kegiatan ekonomi menjadi beberapa sektor. Misalnya sektor pertanian, industri, jasa, dan lain-lain. Yang kedua itu menghitung nilai barang akhir dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Jadi kesimpulannya, pendekatan produksi itu memastikan bahwa hanya nilai tambah dari setiap proses produksi yang dihitung. Hal ini menghindari perhitungan ganda yang dapat terjadi jika seluruh nilai barang dihitung tanpa memisahkan nilai tambahnya. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana PDB dihitung melalui penjumlahan nilai tambah setiap produsen. Baik, selanjutnya kita masuk ke income approach atau pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan digunakan untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Komponen utama dalam pendekatan ini meliputi sewa, atau dalam bahasa Inggris disebut rent dengan simbol R, artinya balas jasa untuk faktor produksi alam. Kedua ada upah atau gaji, dalam bahasa Inggris disebut wage dengan simbol W, artinya balas jasa untuk tenaga kerja. Kemudian bunga, dalam bahasa Inggris disebut dengan interest dan simbolnya itu I kecil yang artinya balas jasa untuk modal. Yang terakhir itu ada laba, dalam bahasa Inggris itu profit dengan simbol P yang artinya balas jasa untuk kewirausahaan. Rumus untuk menghitung pendapatan nasional yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Jadi kesimpulannya itu pendekatan pendapatan menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh balas jasa untuk faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Pendekatan ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana distribusi pendapatan terjadi dalam suatu negara. Selanjutnya, expenditure approach atau biasa disebut dengan pendekatan pengeluaran. Y dari pendekatan ini yaitu produk nasional bruto. Komponen-komponen pendapatan nasional menurut pendekatan ini antara lain rumah tangga dengan jenis pengeluaran konsumsi dengan simbol C. Kedua, perusahaan dengan jenis pengeluaran investasi yang biasa disebut dengan simbol I. Kemudian pemerintah dengan jenis pengeluaran pemerintah dengan simbol G. Dan terakhir, masyarakat luar negeri dengan jenis pengeluaran ekspor impor dengan simbol X dikurang M. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, PDB per kapita dan produktivitas. PDB juga mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Perbandingan produktivitas antar negara perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain. Yang pertama, jumlah dan komposisi penduduk.
Jumlah penduduk, khususnya yang berada di usia kerja, serta tingkat pendidikan, mereka mempengaruhi produktivitas suatu negara. Semakin tinggi pendidikan dan keterampilan, maka semakin tinggi pula output dan produktivitasnya. Yang kedua, jumlah dan struktur kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang tersedia itu juga sangat berpengaruh. Jika kesempatan kerja hanya didominasi oleh sektor pertanian yang umumnya produktivitasnya rendah, maka perlu pengembangan sektor ekonomi modern seperti industri yang berbasis sektor pertanian atau sektor lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Slide selanjutnya ialah PDB dan analisis kesejahteraan sosial. Yang pertama, ukuran tingkat kesejahteraan adalah tingkat kependidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Yang ketiga, PDB per kapita makin tinggi, maka daya beli masyarakat meningkat. Kesempatan kerja atau berusaha tinggi, gizi, kesehatan, pendidikan meningkat. Keempat, semua bisa berjalan jika disertai perbaikan distribusi pendapatan yang baik. Yang kelima, terakhir, semua diukur dengan materi atau uang. Dalam kenyataan kebahagiaan, tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tapi juga ketenangan batin atau spiritual. Selanjutnya, PDB dan kegiatan ekonomi tak tercatat. Pertama, angka STA-MS MK PDB Indonesia yang dilaporkan BPS hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Yang kedua, statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misal, upah pembantu RT di Indonesia tidak tercatat dalam statistik PDB. Hal ini disebabkan karena kelemahan administrasi dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian informal. Kalau di negara maju kegiatan ekonomi tidak tercatat karena kegiatan tersebut melawan hukum atau ilegal. Biasanya kegiatan penjualan obat atau bius narkotika yang ilegal. Slide selanjutnya, distribusi pendapatan nasional. Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, itu mempergunakan kurva Lorenz dan indeks Gini. 1. Kurva Lorenz. Pendapatan distribusikan adil sempurna bila 20% keluarga miskin menikmati 20% pendapatan nasional. 20% kelompok keluarga berikutnya juga menikmati 20% PN, dan seterusnya. Atau membentuk garis lurus OE. Distribusi pendapatan dikatakan makin buruk bila garis lengkung Lorenz makin menjauhi diagonal OE. Bisa dilihat dalam grafik kumulatif pendapatan, kumulatif penduduk. Yang kedua, ada indeks Gini, alat ukur kuantitatif untuk mengukur tingkat ketidakstabilan distribusi pendapatan. Ketentuannya, yang pertama lebih kecil dari 0,3, artinya tingkat ketimpangannya rendah. Kedua, antara 0,3 sampai 0,5, artinya tingkat ketimpangannya moderat. Yang terakhir, lebih dari 0,5, artinya tingkat ketimpangan itu rendah. Dan yang terakhir adalah Bank Dunia. Bisa lihat dalam tabel tersebut ada distribusi pendapatan dan tingkat ketimpangan. Yang pertama, kelompok 40% termiskin pengeluarannya kurang dari 12% dari keseluruhan pengeluaran, maka tingkat ketimpangan itu termasuk tingkat ketimpangan tinggi. Selanjutnya, kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12% hingga 17% dari keseluruhan pengeluaran, maka tingkat ketimpangan itu sedang. Dan terakhir, kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih dari 17% dari keseluruhan pengeluaran, maka tingkat ketimpangan itu rendah. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.